Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nih saya di Firdaus. Sudah lama kita tidak bertemu. Mungkin ya sedikit kesibukan. Mungkin sekarang saat kita belajar dengan bahasa pemrograman baru. Itu bahasa pemrograman Ruby. Nggak tahu apa itu Ruby. Kita mulai. Oke. Di sini kita akan belajar tentang Ruby, salah satu bahasa pemrograman. Di mana Ruby ini adalah bahasa pemrograman yang sedang saya tekuni. Jadi untuk yang kemarin-kemarin PHP itu sudah lama sebenarnya saya menokopinya. Dan sekarang hampir sekitar 10 tahun saya sudah masuk ke dalam Ruby. Oke, kita mulai saja. Apa sih Ruby itu? Oke. Ruby adalah sebuah bahasa pemrograman yang dinamis. Ruby itu termasuk dalam open source ya, jadinya tidak dibayar untuk apa bahasa Ruby. Nah, di sini kita apa sih Ruby itu? Dia itu fokus untuk produktivitas. Jadi kita itu lebih fokus pada pembuatan sebuah program. Kita tidak perlu memikirkan apa itu ini apa jadi kita tidak perlu mendefinisikan data tipenya. Jadi kita akan bisa langsung mendefinisikan data itu otomatis bisa mendefinisikan apa itu data tipenya. Oke, kita lanjutkan juga. Apa sih sebenarnya kreator dari Ruby itu dibuat oleh Hiro Matsumoto atau sering disebut dengan Nets. Itu mulai rilis ke publik tahun 1995. Oke, jadi apa itu sih Ruby? Ruby itu melihat segalanya tentang menjadi objek. Jadi mungkin bisa kita lihat di sini. Di sini number sama dengan 9. Dan dia akan jadi sebuah objek. 9 itu akan jadi sebuah objek. Dan si objek ini kita akan mendefinisikan sebuah metode. Misalkan kita number itu kan dia akan bentuk integer ya. Bentuk integer. Kalau kita akan mengubahnya kepada string, kita hanya menggunakan metode toS. Ini sudah ada automated dari Ruby. Jadi sudah implementnya. Dia akan menghasilkan 9 dengan data tipe string. Nah, di sini pun kita bisa lihat lagi number.event. Event itu adalah genap ya. Genap jadinya dia akan ngecek apakah 9 itu genap. Dia akan menghasilkan return-nya adalah false. Jadi secara otomatis akan membacanya. Nah, ini adalah metode-metode yang sudah ada bawaan dari Ruby. Namun, kita juga bisa menggunakan membuat sebuah metode baru. Di sini, kita tahu bahwa sebenarnya adalah tipe data tipenya dari integer. Nah, waktu kita bikin lagi sebuah metode dengan kelas yang integer, sama-sama kelas kan, sama kelas yang sama, dia akan membuat definisikan lagi decrease. Decrease itu adalah self itu dirinya sendiri, dikurangi 1. Nah, decrease sebagai contoh juga, number yang tadi integer, dia akan menjadi ada metode decrease. Jadi dia akan self itu 9, dikurangi 1, hasilnya adalah 8. Nah, ini sebuah monkey patching sebutnya ya. Jadi karena dia sebuah objek, kita bisa membuat lagi sebuah kelas yang nanti akan bentuk objek, dan kita akan membuat sebuah metode baru yaitu decrease. Jadi misalkan langsung bisa dibaca seperti itu. Tapi disebut dengan monkey patching. Oke. Selanjutnya, oke. Mungkin apa sih Ruby code itu? Ruby code ini ada instruksi dari collection untuk Ruby programming yang dalamnya ada expression, statement, dan semua elemen-elemen yang untuk mempermastikan untuk spesifik dari sebuah task tersebut. Ruby itu didesain untuk readable, jadi mudah dibaca.
Jadi kita tahu, oh, kalau misalkan kita membuat sebuah programming Ruby, kita mesti membuat sebuah variabel dengan yang langsung dimengerti. Misalkan kita membuat sebuah variabel, misalkan teks, dia itu berarti isi dari variabel teks adalah sebuah teks. Jadi kita harus bisa membuat sebuah kode Ruby itu sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Jadi biar kita bisa langsung bisa dibaca, langsung bisa mengerti. Jadi kita jangan sampai A sama dengan, tapi isinya adalah teks gitu kan. Itu apa sih? Nah, itu untuk apa? Untuk bahasa pemrograman Ruby, untuk pemrograman Ruby adalah lebih baik itu adalah dengan kata-kata yang sesuai dengan maksudnya. Membuat sebuah variabel, isinya apa, itu adalah nama variabel adalah maksud dari isi itu. Jangan sampai kita membuat sebuah variabel A yang abstrak ya. Jadinya kita langsung mengerti gitu variabel itu apa sih gunanya. Itu akan memudahkan untuk programmer juga. Kalau misalkan kita bekerja dengan tim, itu akan sangat membantu banget. Jadi di Ruby ini sebuah apa sebenarnya? Sebuah bahasa pemrograman yang agar bisa kita membaca, kita langsung ngerti gitu kan. Jadi karena Ruby ini adalah didesain untuk membuat developer lebih bahagia, lebih produktif gitu kan. Kita nggak usah berpikir ini apa ya, kita langsung mengerti. Itu didesain seperti itu. Jadinya kita didesain untuk sebuah developer Ruby itu lebih didesain untuk membuat sebuah programming langsung secara fokus gitu kan. Jadi kita nggak usah memikirkan hal-hal lain pun, hal-hal yang lain. Salah satunya kita tidak perlu membuat sebuah data tipe, membentukkan data tipe ini dulu apa nih, pada ini data tipenya apa, itu dia otomatis seperti itu ya. Nah, jadi karena lebih mudah untuk membuat sebuah programming, sehingga lebih pun lebih populer. Mungkin selanjutnya kita coba menelisik sedikit tentang data tipe di Ruby ada apa aja sih. Sebenarnya hampir kebanyakan sama, cuman ada beberapa yang tambahan mungkin ya, yang mungkin di sini ada yang baru seperti simbol, nil, dan range. Ini semuanya adalah karena sini Ruby dinamis, dia akan membuat yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalau kita langsung membuat sebuah variabel 9, dia udah otomatis dia itu adalah mempresentasikan bahwa dia integer. Kita tidak perlu mendefinisikan lagi. Dia sudah dinamis kan, secara dinamis dia akan otomatis mendefinisikan apa itu variabel itu apa. Itu. Di sini ada integer 1, 2, 3 minus, dan selanjutnya mungkin di sini juga ada float mungkin ada proses programnya pun sama. Ini ada float itu ya berarti ada desimal ya, bisa disebut dengan desimal, bisa minus ataupun plus. Nah di sini ada string. Nah di sini ada dua jenis, ada yang namanya double quote ataupun single quote. Itu tetap dia itu adalah string. Jadi kalau misalkan nanti kita mau sebuah variabel yaitu single quote ataupun double quote, itu dia otomatis dia itu adalah string gitu kan. Yang sini pun ada namanya boolean, kemudian yang lain sama. Untuk tipe boolean itu adanya true dan false, hanya dua itu saja. Oke, dan selanjutnya adalah array. Array seperti yang kita tahu, array itu adalah untuk order dari elemen yang dibentuk dengan blanket kayak gini. Ini ada hash, nah ini kan yang cukup baru juga. Hash ini adalah ditutup dengan kurung kurawal. Ini di sini di dalam hash ini dia ada key dan value. Jadi kita memerlukan key dan value-nya apa? Key dan value-nya apa? Oke, untuk ini kita nanti coba sebuah live code lah ya. Dan sini ada namanya simbol. Nah, simbol pun dia dimulai dengan kolon ketik 2. Ini hampir sama kayak string, tapi ini karena dia simbol, dia dimulai dengan ketik 2. Oke. Nah, di sini ada nil. Nil itu apa sih? Nil itu adalah bahwa nilai itu tidak ada atau nol. Misalnya biasanya kita dengar dengan namanya nol. Jadi
di mana dia tidak direpresentasikan. Misalkan kita membuat variabel, kita membuat sebuah data yang tidak ada, itu akan dia akan bentuk dengan nil. Oke. Jadi tidak ada value di dalamnya. Dan selanjutnya adalah range. Nah, range ini adalah apa ini? Ya, range itu interval value. Jadi misalkan dari 1 sampai ke 10. Nah, kita tidak perlu membuat 1,2, 3, 4 yang gitu. Kita akan membuat ada namanya range, itu jadi ada titik 2 dan titiknya ada 3. Apa bedanya sih? Kalau titik 2 itu dia 1 sampai 10. Nah, kalau misalkan titiknya 3 berarti dia 1 sampai 9. Kalau misalkan kita membuat 1 titik 10, maka dia akan membuat sebuah array yang isinya adalah 1 sampai dengan 9. Seperti itu. Oke, kita coba live aja. Sebentar. Saya coba dulu share screen-nya. Oke. Nah. Kita masuk lagi. IRB ini adalah command line dari Ruby, dari Ruby. Jadi kita bisa membuat kode Ruby di sini. Nanti jadi semuanya adalah objek. Jadi misalkan 9 dot. Kita pengen tahu sih 9 itu apa sih? Objek apa sih? Kita akan bisa lihat kelasnya apa. Kita akan membuat sebuah integer. Di sini misalkan kita nama, kalau kita double call basic, namanya adalah string ya. Karena secara otomatis kelasnya adalah dia akan langsung upload string. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah number sama dengan 9, number itu adalah string, integer. Nah, oke, kita kembali ke yang tadi. Kita ada beberapa jenis yang pertama kita number. Ini kan berarti number itu adalah integer. Nah, di integer ini seperti yang saya sebutkan, berarti ada perhitungan integer aja. 10 kurangi 1 itu akan membuat hasilnya adalah 9. Itu ada integer. Kalau string, seperti yang kalian tahu juga string, double kali base. Oke, mungkin atau juga oke, selanjutnya adalah float 1,2. Sorry, untuk koma itu dia pakai dot ya, bukan 1,2, bukan error ya. Jadi untuk yang koma itu dia kayaknya dot, oke, atau titik. Oke, misalkan 1,2 ditambah 2,1, dia akan menjumlahkan dari float tersebut. Nah, itu kan tahu juga ya. Oke, selanjutnya adalah yang kalian tahu juga berapa itu dan false juga kan. Itu false. Kalau kalian pengen tahu false dengan kelas ya, false class itu udah belian. Mungkin hash seperti biasa, hash array 1, 2, 3. Nah, berarti sama seperti ini. Dan mungkin yang baru itu adalah hash ya. Di situ misalkan kita membuat sebuah key-nya misalkan kita adalah sekarang kita punya dua string, satu adalah satu, biar kita mudah memanggilnya lagi, kita buat variable hash
S, kita kalau memanggil pengen mendapatkan value-nya dari 1, S, sininya set. Oke, kita akan langsung memanggil value-nya. Jadi yang kita perlu panggil adalah key-nya, S1, dia akan masukkan value-nya. Oke, di sini ada simbol. Jadi dia akan dimulai dengan titik 2 dan itunya apa? Pilih simbol. Kan? Jadi range itu 1 titik dan 10. Dia akan bersedia range. Kalau kita pengen jadi array, kalau misalkan dapat segitu bisa juga number puts number which number n. Jadi dia akan membuat nah, masih dalam kurung karena dia akan bingung. Jadi dia dot 10. Jadinya akan bingung, jadi kita mesti menggunakan kurung terawal. Jika misalkan titik 2, kita sebutkan dia akan membuat sebuah sampai 1 sampai 10. Dan kalau misalkan kita titik 3, 1 10 detik 2 number, ini cuma sampai 9. Terus ini ada untuk kalau dalam PHP itu ya. Terus number ini akan 99. Nah, seperti itu. Dia akan ada perbedaan kalau titiknya 2 sama titiknya 3. Oke, untuk sekarang mungkin untuk introducing Ruby seperti ini. Oke, kita akan melanjutkan dengan introducing dengan Ruby yang selanjutnya. Insya Allah kita akan coba konsisten untuk like. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat ini. Mungkin kalau ada komen silahkan, atau mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa kalian chat ini.